Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisa, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, pertemuan kali ini saya mau mereview jurnal tentang mikroba patogen pada makanan hewani dan makanan nabati. Dalam jurnal ini ada dua judul, jadi nanti saya jelaskan masing-masing dua judul ini. Oke, kita lanjut aja ke penjelasan jurnalnya. Oke, jadi pada judul yang pertama ada mikroba patogen pada makanan dan sumber pencemarannya. Bahan makanan selain merupakan sumber gizi bagi manusia, juga merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan dapat menyebabkan perubahan yang menguntungkan, seperti perbaikan bahan pangan secara gizi, daya cerna, ataupun daya simpannya. Selain itu, pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan juga dapat mengakibatkan perubahan fisik atau kimia yang tidak diinginkan, sehingga bahan pangan tersebut tidak layak dikonsumsi. Nah, kejadian ini biasanya terjadi pada pembusukan bahan pangan. Bahan pangan dapat bertindak sebagai perantara atau substrat untuk pertumbuhan mikroorganisme patogenik dan organisme lain. Penyebab penyakit menular yang cukup berbahaya seperti tipes, kolera, disentri, atau bahkan TBC mudah tersebar melalui bahan makanan. Gangguan-gangguan kesehatan, khususnya gangguan perut, akibat makanan disebabkan antara lain itu karena kebanyakan makanan, alergi, kekurangan zat gizi, keracunan langsung oleh bahan kimia, tanaman, atau hewan beracun. Toksin-toksin yang dihasilkan bakteri, mengkonsumsi pangan yang mengandung parasit hewan dan mikroorganisme. Dan gangguannya sering dikelompokkan menjadi satu karena memiliki gejala yang hampir sama atau sering tertukar dalam penentuan penyebabnya. Secara umum, istilah keracunan makanan ini sering digunakan untuk menyebut gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme, mencakup gangguan-gangguan yang diakibatkan termakannya toksin yang dihasilkan organisme tertentu dan gangguan-gangguan akibat terinfeksi organisme penghasil toksin. Nah, organisme penyebab penyakit itu ada bakteri. Nah, ada dua intoksikasi pangan utama yang disebabkan bakteri, yaitu botulisme, disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh botulinum, dan kedua, intoksikasi Staphylococcus yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh intoksikasi terlihat setelah 3-12 jam setelah memakan bahan makanan yang mengandung bakteri tadi. Ditandai oleh muntah-muntah ringan dan diare. Kemudian ada non-bakteri, ini biasanya infeksi oleh fungsi yang disebut mikosis dan keracunan yang disebabkan oleh tertelannya metabolik beracun dari fungsi atau mikotoksikosis. Nah, ini biasanya tersebar melalui makanan, sedangkan mikosis tidak melalui makanan tetapi melalui kulit atau lapisan epidermis, rambut, dan kuku akibat sentuhan, pakaian, atau terbawa angin. Senyawa beracun yang dihasilkan fungi disebut mikotoksin. Toksin ini dapat menimbulkan gejala skit yang kadang-kadang fatal yang masuk kategori ini seperti virus, rickettsia, prion, dan parasit. Sumber-sumber infeksi dan penjagaannya ini ada beberapa makanan bisa dinyatakan aman untuk dikonsumsi jika makanan-makanan tersebut diproses dengan proses dekontaminasi yang terkontrol dengan baik. Proses dekontaminasi dilakukan dengan klorinasi dan filtrasi. Makanan lain seperti roti, tepung, jam, madu, pickle, manisan buah termasuk makanan yang dinyatakan aman karena komposisi dan proses pengolahan makanan tersebut menyebabkan kondisi yang tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Beberapa sifat makanan dan bahan pangan seperti pH kurang dari 4,5, kadar air rendah, atau kadar gula atau kadar garam yang tinggi. Sifat-sifat ini biasanya digunakan dalam pengawetan makanan. Ada 3 jalur yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk mengkontaminasi makanan, yaitu bahan baku dan ingredient, pekerja pada pengolahan makanan, dan lingkungan pengolahan.
Untuk makanan siap santap biasanya dijual dalam bentuk beku atau didinginkan. Makanan beku selama masih beku dapat dinyatakan aman, akan tetapi untuk makanan yang didinginkan harus diperhatikan umur simpannya. Mikroorganisme yang ditemukan pada makanan siap santap adalah mikroorganisme yang tahan proses pemanasan. Oke, itu penjelasan judul yang pertama. Kemudian judul yang kedua, identifikasi sederhana makanan beresiko tidak aman. Bahan pangan atau makanan disebut busuk atau rusak jika sifat-sifatnya telah berubah sehingga tidak dapat diterima sebagai makanan lagi. Kerusakan pangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misal pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme, kerusakan karena serangga atau hewan pengerat, aktivitas enzim pada tanaman atau hewan, reaksi kimia non-enzimatik, kemudian kerusakan fisik, misal karena pembekuan, hangus, pengeringan, tekanan, dan lain sebagainya. Gejala keracunan sering terjadi karena seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya, termasuk mikroorganisme. Ada tanda-tanda kerusakan pangan, seperti perubahan kekenyalan pada produk-produk daging dan ikan disebabkan karena pemecahan struktur daging oleh berbagai bakteri. Kemudian ada pelunakan tekstur pada sayur-sayuran, terutama disebabkan oleh Erwina carotophora, Pseudomonas marginalis, dan Sclerotiorum. Perubahan kekentalan pada susu dan santan disebabkan karena penggumpalan protein dan pemisahan serum atau skim. Pembentukan lendir pada produk-produk daging, ikan, dan sayuran yang disebabkan oleh pertumbuhan berbagai mikroba seperti kamir dan bakteri asam laktat. Pembentukan asam umumnya disebabkan oleh berbagai bakteri seperti Lactobacillus, Bacillus proteus, Clostridium, dan Enterokoki. Pembentukan warna hijau pada produk-produk daging, pembentukan warna kuning pada produk-produk daging disebabkan oleh Enterococcus caeciliiflavus dan E. munthi. Pembentukan warna hitam pada sayuran misalnya oleh Xanthomonas campestris, Aspergillus niger, dan Ceratocystis frimbiata. Perubahan warna pada biji-bijian dan serealia karena pertumbuhan berbagai kapang, misal Penicillium sp itu warna biru hijau, Aspergillus sp warna hijau, Rhizopus sp warna hitam. Perubahan bau, misal timbulnya bau anyir pada produk-produk ikan karena terbentuknya trimetilamin atau TMA dan histamin. Untuk tanda-tanda kerusakan pada daging dan produk daging, kebusukan akan kerusakan daging ditandai oleh terbentuknya senyawa-senyawa berbau busuk seperti amonia, H2S, indol, dan amin yang merupakan hasil pemecahan protein oleh mikroorganisme. Kalau untuk tanda-tanda kerusakan pada ikan dan produk ikan, kerusakannya ini ditandai dengan terbentuknya trimetilamin atau TMA dari reduksi trimetilamin oksida. Trimetilamin oksida merupakan komponen yang normal terdapat di dalam ikan laut, sedangkan pada ikan yang masih segar, trimetilaminnya hanya ditemukan dalam jumlah sangat rendah atau tidak ada. Histamin merupakan penyebab keracunan skromboid seperti halnya pada daging. Kadaverin dan putresin merupakan diamin yang juga digunakan sebagai indikator kebusukan ikan. Kemudian pada tanda-tanda kerusakan makanan kaleng, pada dasarnya makanan kaleng ini dibedakan atas 3 kelompok berdasarkan keasamannya, yaitu yang pertama, makanan kaleng berasam rendah. Nah, ini misalnya produk-produk daging dan ikan. Terus ada jagung, buncis, dan masakan yang terdiri dari campuran daging dan ikan seperti lodeh, gudeg, opor. Kemudian makanan kaleng asam, misalnya produk-produk seperti tomat dan pir. Untuk makanan kaleng berasam tinggi, misalnya kayak buah-buahan dan sayuran kaleng seperti jeruk dan pickle.
Untuk identifikasi kerusakan pangan, kerusakan fisik karena benturan, sayatan, dan lain-lain. Kemudian ada kerusakan kimia karena terjadinya reaksi kimia baik enzimaris maupun non enzimaris, seperti ketengikan, pencoklatan. Kalau kerusakan biologis ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti mikroorganisme perusak makanan, yaitu kapang, kamir, dan bakteri. Kemudian serangga perusak pangan. Kerusakan bahan pangan dapat dideteksi dengan berbagai cara. Ada beberapa cara seperti uji organoleptik dengan melihat tanda-tanda kerusakan seperti perubahan tekstur dan kekenyalan, kekentalan, warna, bau, pembentukan lendir, dan sebagainya. Uji fisik untuk melihat perubahan fisik karena kerusakan oleh mikroba maupun oleh reaksi kimia, misal perubahan pH, kekentalan, tekstur, indeks refraktif. Kemudian uji kimia untuk menganalisa senyawa-senyawa kimia sebagai hasil pemecahan komponen pangan oleh mikroba atau hasil dari reaksi kimia. Kemudian uji yang terakhir ini mikrobiologis yang dapat dilakukan dengan metode hitungan cawan, MPN, dan mikroskopis. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ke teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman dan saya pribadi juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya tentang pembahasan-pembahasan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.